Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Masih dari belakang rumah saya di salah satu pondok pesantren di Sleman dengan suasana background yang banyak pepohonan dan angin sepoi-sepoi. Titik terfavorit saya dari rumah yaitu di bagian belakang ini, ya. Meskipun akan banyak berseliweran santri, akan banyak berseliweran binatang-binatang, tapi saya suka sekali suasana di belakang ini. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman membuka atau menyelenggarakan praktek mandiri. Nah, kebetulan saat ini saya berpraktek di dua tempat, ya. Yang pertama di Jogja Sport Clinic, dan ini diselenggarakan secara offline. Jadi pasien janjian dengan saya, kemudian nanti saya akan hadir di sana. Sebenarnya jadwal dari Senin sampai Sabtu gitu. Tapi biasanya saya datang ke sana setiap sore, atau kalau memang tidak sempat berarti saat ada pasien gitu. Nah, yang kedua saya praktek di First Sport Nutrition Consulting. Nah, di sini lebih ke arah pelayanan gizi secara online, ya, karena memang pelayanan ini lebih dikhususkan untuk menjangkau masyarakat di luar Jogja. Jadi biasanya kalau masyarakat di Jogja saya arahkan untuk bertemu saya melalui Jogja Sport Clinic, tapi kalau yang di luar Jogja kami fasilitasi dengan layanan online di First Sport Nutrition Consulting. Nah, sebenarnya bagaimana sih awal mula saya membuka praktek mandiri ini, ya? Tentunya pertama yang menjadi modal besar adalah gelar registered dietitian-nya, ya. Gelar ini atau profesi sebagai seorang dietitian ini yang memberikan banyak keuntungan bagi alumni atau lulusannya untuk bisa membuka praktek mandiri secara resmi atau legal, gitu, ya. Nah, karena kita punya modal yang cukup bagus ini dan punya kelebihan, ya, kalau kita memiliki praktek mandiri ini kan sebuah tempat kerja yang sebenarnya bisa menjadi wahana untuk menyalurkan aktualisasi diri sebagai seorang dietitian, kemudian juga tempat untuk bisa mengenalkan kepada masyarakat tentang peran dan penting gizi, termasuk mengenalkan profesi kita di masyarakat. Jadi sebenarnya punya sasaran tembak yang cukup banyak menjadi seorang dietitian itu. Itu modal pertama yang kita miliki. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan itu harus melalui proses pendidikan. Kemudian nanti proses ujian kompetensi, sumpah profesi, hingga mengurus STR. Nah, pada saat nanti kalian akan mengurus di sisi praktek offline, ya, atau memang akan membuka klinik, jangan lupa untuk mengurus izin di Dinas Kesehatan. Nah, izin di Dinas Kesehatan ini cukup mudah kok, teman-teman. Jadi nanti yang akan dikeluarkan adalah surat izin praktek, SIP. Kalau tadi kita punya modal ijazah dietitian, punya modal STR. Nah, modal ketiga yaitu SIP, surat izin praktek yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Cukup mudah mengurusnya, silahkan segera kunjungi aja di Dinas Kesehatan, bawa KTP, bawa STR, dan dokumen pendukung, kemudian melengkapi data di mana tempat kita praktek, ya, karena nanti akan ditanyakan, lakukan isian form, dan tidak lama surat izin praktek tersebut nanti akan keluar. Dan tentunya surat izin praktek ini ada masa berlakunya dan akan terus dievaluasi dan diperbarui. Nah, lalu bagaimana pada saat melakukan konseling secara online? Nah, konseling secara online ini pra-konselingnya itu harus dimatangkan, ya. Artinya bagaimana kita bisa menggali data terlebih dahulu, membangun sistem atau SOP kerja yang baik. Artinya ketika ada pasien itu kita tidak online secara langsung begini untuk menggali data dari awal. Itu akan take time, ya, akan take time. Sehingga ketika ada pasien mendaftar, itu harus segera di follow up untuk mengisi beberapa data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga nanti ahli gizi bisa melihat profiling dulu, ya, profiling dulu calon klien, dan kemudian nanti baru kita bisa melakukan konseling dengan perjanjian juga, dengan perjanjian kapan kita akan bertemu secara online. Di situ nanti sesudahnya kita bisa memberikan beberapa
materi edukasi, meninggalkan PPT untuk mereka, dan form asuhan gizi yang secara rapi dikemas dalam bentuk PPT, karena pada saat konseling itu nanti kita dibekali dengan informasi tersebut. Nah, tentunya itu salah satu cara yang harus dimodifikasi, harus diinovasi oleh seorang ahli gizi supaya bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, lain halnya untuk yang di Jogja Sport Clinic tadi, yang layanan secara offline. Nah, itu ya seperti biasa, karena layanan offline, ketika klien datang itu dilayani untuk proses assessment oleh tim yang sudah ditunjuk. Kemudian nanti ketika tim itu sudah melakukan assessment, baru ketemu oleh ahli gizi untuk dilakukan konseling. Biasanya kami untuk melakukan konseling di proses offline itu paling cepat 45 menit, dan paling lama bisa 1 jam, bahkan bisa 1,5 jam, tergantung kompleksitas masalah yang ingin didiskusikan oleh seorang klien. Nah, kadang-kadang kalau pasien saya kebetulan 1 hari itu banyak, mau nggak mau saya harus membagi diri. Tapi kalau memang membagi diri di sini artinya membagi waktu ya, supaya pasien-pasiennya tidak menunggu terlalu lama. Tapi kalau saya melihat kok pasiennya tidak banyak, kemudian bisa dilayani dengan lebih panjang, saya tetap merelakan waktu untuk itu. Jadi jangan terlalu kaku, jangan juga terlalu strict dengan aturan, karena kalau seperti itu kita jadi nggak ngeblend ya dengan profesi kita, justru malah nanti kita dianggap tidak memberikan pelayanan yang terbaik pada klien kita. Nah, keunggulan kita nih ya dalam melakukan konseling itu sebenarnya kemampuan mendengarkan dan memberikan solusi pada klien itu menjadi satu hal yang dirindukan. Artinya kadang-kadang klien itu kepingin mendapat informasi yang banyak, dan itu harus bisa kita cari solusinya bersama-sama. Nah, supaya kita bisa selalu mendapatkan jawaban atau memberikan jawaban pada pertanyaan klien, maka jangan lupa untuk mengupdate ilmu pengetahuan. Itu penting sekali, karena tanpa mengupdate kita tidak akan mampu memberikan sebuah jawaban-jawaban yang cukup memenuhi ekspektasi dari klien kita. Dan satu lagi yang perlu dipahami, bahwa orang yang mendatangi seorang ahli gizi, terutama yang menjalankan praktek mandiri, ya dimana kalau boleh saya kasih bocoran di sini, ya kalau kita sudah buka praktek mandiri, ya charge-nya jangan charge yang ini ya, charge yang seperti orang pengabdian ya, tapi mari kita bangun untuk bisa memberikan charge yang terbaik gitu, karena memang dia datang itu untuk mencari sesuatu yang solusi gitu. Dan biasanya orang yang datang untuk mencari satu solusi itu harapannya begitu besar, dan kita didatangin itu juga harus bisa memberikan pelayanan yang cukup baik. Nah, bicara soal charge itu memang menjadi isu tersendiri di tengah pelayanan gizi di Indonesia, karena memang belum ada regulasi yang mengatur. Lalu gimana Bu Mirza bisa melakukan penetapan tarif? Ya sudah, nggak usah repot-repot, kita pakai rujukannya teman yang sudah sangat senior di dunia kesehatan, yaitu dokter. Bagaimana seorang dokter mengecas mulai dari dokter umum, kemudian sampai spesialis 1, spesialis 2, dan spesialis konsultan. Nah, kita pakai itu saja, dan kita lihat perjenjangan latar belakang pendidikan ahli gizi tersebut ya. Jadi tentunya kalau kita melihat seperti ini, mau nggak mau ahli gizi masa depan itu harus mampu untuk mengupgrade pendidikan ya, sehingga bisa setara dengan spesialis konsultan misalkan ya, dan sehingga mendapatkan cas yang layak dan sesuai dengan level pendidikan yang dia miliki. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan terkait praktek mandiri ahli gizi, terutama seorang dietitian, yang menjadi warna tersendiri bagi tenaga kesehatan di Indonesia dalam rangka untuk menyehatkan masyarakat di Indonesia. Salam sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Salam olahraga, jaya!